pemirsa, langsung dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi. Apa kabar, Pak Darmawan? Baik. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, sama-sama. Pak Darmawan. Kita ketahui bahwa Bank Mandiri ini juga kerap rutin hadir di perhelatan Conference of Party atau COP, termasuk COP 29 saat ini. Apa yang menjadi highlight ataupun juga fokus dari Bank Mandiri dalam perhelatan ini? Tentunya kita ingin memanfaatkan event yang sangat bergengsi ini sebagai bagian dari Conference of Parties 29 di Baku, Azerbaijan. Kita ingin ada komunikasi yang pada akhirnya membentuk understanding posisi Indonesia. Yang kedua adalah kita mengundang kolaborasi untuk menciptakan sustainability sehingga kita bisa membangun better future. Yang pertama, kita tadi sudah share juga bahwa memang Indonesia masih memiliki emisi CO2 yang cukup besar dari 5 fokus sectors, yaitu di energi, kemudian land use change dan forestry, kemudian ada agriculture, ada waste and juga industrial process yang menghasilkan lebih kurang sekitar 1,5 gigaton CO2 annually. Ya. Dan ini sebetulnya posisi Indonesia harus dipahami sudah berada di level net carbon sinks karena potensi penyerapan karbon di Indonesia dengan hutan yang cukup luas, kemudian juga kawasan mangrove yang luas, nomor 2 di dunia, hutan kita nomor 3, dengan potensi paling tidak kita memiliki serapan CO2 per tahunnya itu sebesar sama 1,5 gigaton per tahun, dengan potensial upside yang luar biasa. Dan ini akan terus digerakkan, terutama Bank Mandiri sangat inline dengan pemerintah untuk terus membuat komunikasi yang clear kepada dunia bahwa Indonesia sebetulnya dalam posisi yang sangat mendukung dunia dengan potensi hutan, mangrove, dan gambut yang merupakan paru-paru dunia. Kalau kesetaraannya mungkin potensi serapan CO2 per tahun di Indonesia itu nomor 1 setara dengan Brazil. Nah, dengan posisi inilah kita ingin dunia melihat bahwa invitasi untuk kolaborasi di Indonesia itu sangat strategik karena akan terus menurunkan emisi CO2 dari 5 fokus sektor yang tadi juga sudah kami sharing kepada peserta yang datang ke Indonesian Pavilion hari ini, dari sektor energi yang paling besar, yang kedua dari emisi land use change dan forestry, dan yang ketiga dari agriculture. Dan kita cukup surprise bahwa industrial process itu yang sudah kita dukung, terutama dari portfolio nasabah di Bank Mandiri, itu sudah sangat minimal. Artinya dari 5 fokus sektor, energi, land use change dan forestry, agriculture, waste, dan industrial process, ini akan terus kita fokuskan. Dan so far sejak 2017 ini menjadi concern, pembiayaan yang sudah disalurkan Bank Mandiri kepada 5 fokus sektor tersebut sudah hampir di kisaran 47 billion US dollar. Dan kalau kita ingin menurunkan emisi karbon dari 5 fokus sektor di Indonesia, dalam hitungan kami memang kita membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 295 billion US dollar. Dan ini udah pasti kolaborasi yang merupakan kata kunci untuk kita bisa lebih cepat menurunkan emisi karbon di Indonesia, dan Indonesia akan menjadi negara best practice terkait dengan inisiatif untuk terus membangun karbon aset di Indonesia. Baik, tadi Anda menyampaikan angka yang dibutuhkan atau angka yang digelontorkan untuk sejumlah proyek yang berkaitan juga dengan upaya kita untuk memenuhi komitmen terhadap dunia dalam rangka menanggulangi krisis iklim. Begitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara berkaitan mungkin secara sektoral, tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan dalam hal ini seperti apa? Memang kalau kita melihat saat ini bagaimana kita bisa deal dengan 3 tantangan terbesar yang dihadapi. Yang pertama terkait dengan lack of knowledge yang dimiliki oleh
tidak hanya oleh Bank Mandiri, tetapi juga oleh korporasi yang berada di dalam portfolio Bank Mandiri. Ada dua kelompok di dalam portfolio kami. Yang pertama adalah korporasi yang sudah mulai melakukan inisiatif terkait dengan ESG, renewable energy, juga terkait bagaimana dia mengelola social community terkait dengan ESG. Tetapi ada juga yang belum memulai. Nah, dua kelompok inilah yang akan kita dorong agar di Bank Mandiri banyak perusahaan-perusahaan atau korporasi yang akan menjadi national champion dalam rangka membuat Indonesia betul-betul advance dalam inisiatif menurunkan emisi karbonnya. Dan tentunya kita ingin bahwa inisiatif ini tidak hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi juga kita akan mengundang kolaborasi dari global participants, sehingga apa yang kita harapkan untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia dari 5 fokus sektor tersebut akan lebih cepat lagi. Oke, berbicara berkaitan dengan kolaborasi, ini kan memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang untuk kita bisa bersama-sama mencapai target yang telah ditentukan. Termasuk adalah mungkin engagement yang bisa dilakukan oleh industri perbankan terhadap nasabah-nasabah ataupun juga klien begitu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Mandiri seperti apa? Ya, memang kita melihat bahwa kita membuka atau memfasilitasi korporasi di dalam portfolio kita yang memiliki lack of knowledge kepada best practice yang ada di global, terutama yang memang memiliki akses oleh banking industry, kemudian juga terkait dengan teknologi, karena secara global komunitas dari perbankan ini memang cukup menarik. Ada di beberapa negara yang tergolong advance dalam inisiatif ESG ini. Dan tentunya ini akan kita terus dorong agar nasabah-nasabah kita betul-betul bisa meningkatkan kapasitinya dalam rangka memiliki best practice di sustainable initiatives ini. Dan terkait dengan financial, ya kita sudah terus mulai bahwa sumber pendanaan itu tidak lagi terbatas kepada investor base yang tidak concern terhadap green ataupun sustainable financing. Dan ini akan terus kita buka. Dan kolaborasi ini penting karena ini harus kita lakukan. Memang opportunity dari karbon aset kita itu besar, tetapi belum dapat kita optimalkan karena kita masih harus menurunkan emisi karbon dari 5 fokus sektor. Dan bisa dibayangkan kalau ini bisa kita rubah menjadi satu hal yang positif bagi state revenue, bagi pendapatan negara kita, saya rasa ini akan merupakan satu energi yang besar bagi pemerintah baru untuk mendanai semua program-program yang memang luar biasa kita pahami akan terus membuat perekonomian Indonesia akan terus maju. Dan ini menurut saya sangat positif. Oke, baik. Spesifik mungkin tadi sempat disinggung sedikit ya, tapi ketika kita elaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan upaya yang bisa dilakukan, kolaborasi seperti apa yang diinginkan tentunya antara berbagai stakeholder, baik dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kemudian juga dari sisi mungkin lembaga keuangan lainnya, kolaborasi seperti apa yang sebetulnya diinginkan dan diharapkan untuk mendorong berbagai investasi dalam hal ini. Sudah pasti kalau kita bicara soal komunikasi, yang pertama adalah understanding yang sama pada level yang sama. Kemudian juga kolaborasi, kita mengundang semua pihak, tidak hanya di domestic market di Indonesia, tapi juga di global. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kepastian terhadap misalnya kita memiliki banyak sekali potensial serapan karbon, tetapi apakah itu sudah cukup akurat sehingga Indonesia bisa mengoptimalkan asetnya dalam hal serapan karbon itu menjadi sesuatu yang positif buat ekonomi Indonesia. Nah, ini yang mungkin perlu diakselerasi. Jadi saya mungkin mengharapkan sudah banyak format-format secara best practice internasional, tapi mungkin di Indonesia itu belum diformalkan. Ya, mungkin kalau itu sudah bisa diformalkan, kita bisa scrutinize semua potensi karbon aset di Indonesia untuk memastikan bahwa dengan posisi sebagai nomor 3 hutan terbesar, hutan tropis terbesar, kemudian juga nomor 2 untuk kawasan mangrove dan nomor 1 untuk kawasan gambut, kita juga banyak juga inisiatif lain. Misalnya kita blessing by carbon
storage ya, dan juga mungkin nanti banyak terkait dengan carbon capture initiatives. Itu hal-hal yang mungkin akan terus menambah daya dorong untuk terus kita turunkan carbon emission di Indonesia, sehingga di sisi carbon aset itu akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Baik, intinya potensinya besar ya, tapi seperti apa pemahamannya ini harus sama begitu ya? Sama, kolaborasinya harus tercipta, dan yang ketiga adalah kepastian. Baik. Karena data tentunya ini merupakan hal yang penting dalam hal ini. Baik, terakhir Pak Darmawan berkaitan dengan pesan dan juga kesan gitu dalam COP29 kali ini, dan tadi sekali lagi yang akan atau yang ingin di-highlight oleh Bank Mandiri seperti apa? Ya, tentunya Mandiri ingin memang semua pihak ya berkolaborasi untuk bisa terus mendorong terciptanya sustainability champion. Tidak hanya untuk Bank Mandiri tapi juga untuk komunitas, sehingga kita akan betul-betul berhasil menciptakan bumi sebagai tempat yang baik for better future. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih ya, Sarifah. Selaku Direktur Utama Bank Mandiri, dan demikian perbincangan kami langsung dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan. CNBC Indonesia, Beyond Business.